Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jiwa Insani. Seringkali kita berusaha mencari dan meminta, namun merasa permintaan itu lambat terjawab atau terhalang jalan. Kita pun bertanya mengapa demikian, di mana letak kekurangannya. Halaman-halaman berikut dari kitab Al-Hikam mengungkapkan rahasia yang sangat mendalam tentang cara meminta, bergantung, dan melangkah. Ajaran ini mengajarkan bahwa ada perbedaan besar antara berjalan dengan menumpukan diri kepada Allah dan berjalan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada kalimat inti yang berbunyi demikian: apa yang kau minta akan tetap terhalang selama kau memintanya kepada Tuhan, namun sambil tetap mengandalkan dirimu sendiri. Dan apa yang kau minta akan datang dan tercapai selama kau memintanya kepadanya dan melepaskan sandaran kepada dirimu sendiri. Selama pencarian dilakukan sambil masih mengandalkan bantuan dan kekuatan sendiri, ia akan tetap diam dan tak bergerak maju. Namun ketika pencarian diserahkan sepenuhnya kepada penolong yang sejati, barulah jalan terbuka dan segala urusan menjadi mudah. Permintaan yang dimaksud di sini bersifat luas dan meliputi segala kebutuhan, baik urusan dunia maupun akhirat. Segala sesuatu yang kau inginkan tak akan terhalang jika kau terus berjalan mencari sambil tetap memandang kepada Tuhanmu, menghadirkannya dalam hatimu dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Hal ini akan membuat permintaan menjadi ringan dan urusan menjadi mudah. Sebaliknya, permintaan akan terasa berat dan sulit jika didukung hanya oleh kekuatan diri sendiri atau bantuan makhluk lain. Barang siapa menyerahkan segala kebutuhannya kepada Allah, berlindung dan bertawakal sepenuhnya kepadanya, maka Allah akan mendekatkan apa yang jauh baginya, mempermudah apa yang sulit baginya, dan mencukupkan segala kebutuhannya. Siapa yang mengandalkan ilmu dan amalnya sendiri, serta bersandar pada kekuatan dan kemampuan dirinya, Allah akan membuat usahanya berat dan membuatnya gagal. Apa yang diinginkan dan dibutuhkannya tidak akan mudah didapatkan, melainkan menjadi sulit dan tertutup jalan baginya. Seorang guru jalan makrifat mengingatkan pula, siapa yang mengira bahwa ia telah sampai kepada Allah tanpa bantuan dan bimbingannya, maka ia akan berhenti di jalan dan tersesat. Siapa yang berusaha memohon pertolongan, namun tetap menumpukan harapan pada kemampuan dirinya sendiri, maka ia sesungguhnya masih bergantung pada dirinya sendiri dan belum benar-benar sampai kepada pintu pertolongannya. Selanjutnya dikemukakan pula tanda-tanda keberhasilan sejati. Di antara tanda keberhasilan pada akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sebagaimana awalnya. Siapa yang bersinar dan terang pada awal perjalanannya, maka ia akan bersinar pula pada akhirnya. Sebaliknya, jika awalnya kabur dan kurang terang, maka akhirnya pun akan lemah dan kurang hasilnya. Langkah awal seorang pencari jalan harus dibenahi dan diluruskan dengan sungguh-sungguh, agar ia mampu mencapai tujuan hingga akhir tanpa tersandung. Siapa yang memperbaiki dan meluruskan permulaan langkahnya, maka ia akan terus kembali kepada Allah, bertawakal dan memohon pertolongan hanya kepadanya, bukan kepada hasil atau kelebihan amal sendiri. Orang seperti ini pada akhirnya akan benar-benar berhasil dan selamat. Ia akan sampai kepada tujuan hakiki tanpa goyah atau tersesat di tengah jalan. Sedangkan siapa yang tidak meluruskan permulaan langkahnya, maka ia akan berhenti di tengah jalan, berbalik dan kembali ke tempat semula, tanpa membawa hasil yang sempurna. Siapa yang pada mulanya berhati terang dan bersinar, melaksanakan ketaatan, beribadah dan mendekatkan diri dengan sepenuh hati, serta tekad yang teguh, maka pada akhirnya pun ia akan tetap bersinar dan semakin terang. Cahaya itu akan tampak dalam berbagai bentuk pengetahuan dan makrifat yang diberikan Allah kepadanya. Semakin lama ia berjalan dan semakin bersungguh-sungguh, semakin lenyap berbagai selubung dan kegelapan yang tadinya menghalangi pandangan hati. Segala hal yang menjadi sekat antara dirinya dan Tuhannya akan hilang perlahan-lahan. Sebaliknya, jika awal usaha kurang terang dan kurang sungguh-sungguh, maka hasil akhirnya pun akan lemah dan kurang sempurna. Keberhasilan yang didapatkan akan menjadi rapuh dan mudah hilang dibandingkan dengan orang yang sejak permulaan sudah teguh dan bersih.
Makna bersinar di awal berarti berjalan kembali kepada Allah dan bertawakal kepadanya sejak langkah pertama. Sedangkan makna bersinar di akhir berarti sampai dan menetap dekat kepadanya, serta semakin matang dalam pengetahuan dan makrifat. Hal ini selaras sepenuhnya dengan nasihat terdahulu bahwa segala kebaikan dan kemudahan berjalan beriringan dengan kebersamaan dan kesandaran yang benar kepada Allah semata. Mari kita urai makna-makna ini lebih dalam agar menjadi pegangan nyata dalam perjalanan jiwa kita sehari-hari. Pertama, makna meminta dan menyerahkan sepenuhnya. Banyak kali kita meminta namun di dalam hati masih berharap agar kekuatan diri sendiri dapat menyelesaikannya. Kita berkata meminta kepada Allah namun tindakan dan harapan masih tertuju pada kemampuan, akal, usaha atau bantuan orang lain. Inilah yang membuat permintaan menjadi berat dan lambat terjawab. Ketika kita belajar melepaskan kepercayaan berlebih kepada diri sendiri dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Pencipta, maka pintu-pintu kemudahan akan terbuka satu demi satu. Kedua, bahaya mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan ilmu atau amal sendiri adalah salah satu selubung terbesar yang menghalangi makrifat. Ilmu yang benar harus mengajarkan bahwa segala kemampuan dan kebaikan itu adalah karunia semata. Jika hati menyadari hal itu, maka ia tak akan merasa bangga atau merasa memiliki kekuatan sendiri. Sebaliknya, ia akan semakin rendah hati dan semakin dekat kepada Allah yang Maha Memberi. Ketiga, meluruskan permulaan langkah. Keberhasilan akhir sangat bergantung pada ketulusan dan kebenaran di awal. Jika niat bersih dan ditujukan semata karena Allah, maka setiap langkah akan menjadi kokoh dan terus menanjak ke arah yang benar. Namun jika permulaan bercampur tujuan lain, maka jalan akan mudah berkelok dan berhenti di tengah. Keempat, cahaya yang dimulai dengan benar akan terus menyala. Cahaya hati tak akan padam jika sumbernya adalah Allah. Semakin sering kita merawatnya dengan ketaatan, kehadiran hati dan menjauhkan hal-hal yang menggelapkan, maka cahayanya semakin terang hingga ke akhir perjalanan. Kelima, makna kembali kepada Allah di awal dan di akhir. Seluruh hidup ini adalah perjalanan pulang. Kita mulai darinya dan akan kembali kepadanya. Jika sejak awal kita sadar akan hal itu, maka tak akan tersesat ke arah yang salah. Segala ujian dan kesukaran akan menjadi sarana pembersihan dan pemulihan arah perjalanan. Nasihat-nasihat ini dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita satu hal yang paling penting, bahwa kunci segala kemudahan dan keberhasilan sejati adalah meletakkan sandaran yang benar, meminta kepada Allah tanpa menyertakan harapan palsu kepada diri sendiri atau makhluk lain, meluruskan langkah permulaan agar perjalanan tetap teguh hingga akhir, dan menjaga cahaya hati agar terus bersinar mulai dari langkah pertama hingga sampai kembali kepadanya. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya bagi hati kita semua. Semoga kita belajar meminta dengan benar, bertawakal dengan sungguh-sungguh, dan meluruskan langkah perjalanan sejak awal. Semoga cahaya itu tak pernah padam hingga kita sampai kembali kepada Allah yang Maha Mulia dan Pengampun. Selamat mengikuti perjalanan mendalam selanjutnya di Jiwa Insani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.